Pernikahan adalah suatu upacara atau ikatan resmi antara dua individu yang saling berkomitmen untuk hidup bersama sebagai pasangan hidup. Biasanya, pernikahan melibatkan upacara resmi yang menandai dimulainya hidup bersama pasangan dengan janji untuk saling cinta dan mendukung satu sama lain. Kali ini kita akan menjelajahi tradisi pernikahan dari berbagai belahan dunia yang mungkin belum pernah kamu lihat sebelumnya. Dari upacara yang syarat makna hingga pesta pernikahan yang dilakukan dengan cara yang luar biasa. Bahkan, beberapa di antaranya ada yang unik dan sepertinya tidak masuk akal. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video inspiratif berikutnya. Memberikan gigi paus sperma dari Fiji. Dalam tradisi ini, pasangan yang menikah harus mengonsumsi minuman tradisional yang disebut kava sebagai simbol persatuan. Minuman yang disebut kava adalah bagian dari sebuah festival yang dinamakan Festival Hiu. Kava dibuat dari akar tanaman yang disebut yangona dan memiliki efek relaksasi. Minuman ini disajikan sebagai simbol persatuan dan kebersamaan di antara keluarga dan tamu. Dalam tradisi pernikahan Fiji ada lagi yang menarik, di mana pemberian gigi paus sperma oleh pengantin pria dan keluarganya kepada orang tua calon pengantin wanita ketika dia meminta izin untuk menikahinya. Di Fiji, ini dikenal sebagai tabua atau tambua. Selain sebagai gigi paus sperma, ini memiliki peran budaya yang penting dalam masyarakat Fiji. Tabua juga diberikan dalam pemakaman dan kelahiran dan juga berfungsi sebagai alat untuk menutupi permintaan maaf. Tabua secara kasar diterjemahkan sebagai suci dalam bahasa Fiji, merupakan peninggalan berharga dari nenek moyang yang terkait dengan keberuntungan dan kekuatan gaib. Yang berikutnya ini nggak kalah menarik, dari Kolombia. Usai melaksanakan pesta pernikahan, kedua pasangan pengantin akan melakukan malam pertama sebagai sepasang suami istri yang sah. Namun yang unik di tradisi ini, malam pertama ini harus disaksikan oleh ibu dari pengantin wanita. Semua kegiatan yang dilakukan pada saat malam pertama, mulai dari mencium kening hingga berhubungan badan tidak boleh luput dari pantauan sang ibu. Hal itu diyakini agar ibu pengantin wanita mengetahui seperti apa anak perempuannya diperlakukan oleh suaminya setelah menikah. Nah, lain lagi nih, di Tibet ada tradisi melakukan hubungan badan yang dilakukan calon pengantin wanita sebelum menikah. Suku Tibet memiliki tradisi pernikahan yang sangat aneh. Kalau di berbagai negara sangat penting mempelai perempuan masih perawan sebelum menikah, maka etnis suku ini justru memiliki pemikiran yang berlawanan. Mereka percaya seorang gadis harus mencari dan berhubungan badan dengan setidaknya 20 pria untuk mendapatkan pengalaman di dalam kamar. Mereka juga berpikir bahwa tidak baik bagi seorang pria untuk menikahi gadis yang masih perawan. Menurut mereka akan membawa nasib buruk bagi keluarganya. Tujuan utama para pria di suku Tibet ini ketika menikah adalah untuk mempertahankan ras hingga kesucian atau kepolosan seorang gadis nampaknya tak lagi menjadi masalah. Menurut kepercayaan lama di suku Tibet, gadis manapun harus memiliki pengalaman dalam seks sebelum menikah. Seorang wanita dikatakan menarik hanya jika ada banyak pria yang harus diawasi. Menemukan cukup 20 pria dan menghabiskan malam bersama mereka adalah bukti paling meyakinkan. Hanya dengan melakukan hal tersebut, wanita itu dapat dikagumi dan ditegaskan nilainya sendiri. Selanjutnya nggak kalah menarik, dari Tiongkok. Pernikahan hantu atau yang dikenal sebagai pernikahan roh atau juga ghost marriage adalah tradisi unik di Tiongkok yang melibatkan pernikahan seseorang yang telah meninggal dengan seseorang yang juga sudah meninggal. Pernikahan hantu dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan spiritual atau kepercayaan tradisional. Biasanya, ini terkait dengan keyakinan bahwa roh yang sudah meninggal membutuhkan pasangan di alam baka, dan dengan pernikahan dapat memastikan kesejahteraan roh di dunia lain. Ada beberapa alasan mengapa pernikahan hantu dilakukan. Misalnya, jika seseorang meninggal sebelum menikah, pernikahan hantu dapat diadakan agar rohnya tidak merasa kesepian di alam baka. Selain itu, terkadang orang tua yang sudah meninggal mungkin dianggap memerlukan pasangan agar dapat hidup dengan bahagia di alam baka. Pernikahan hantu menghadapi kontroversi di Tiongkok modern, terutama karena pandangan yang berubah terhadap tradisi-tradisi seperti ini. Banyak orang muda yang lebih berpendidikan menganggapnya sebagai tradisi yang usang dan tidak relevan. Selanjutnya kita beralih ke Rusia. Dalam tradisi Rusia, setelah upacara pernikahan selesai, pasangan pengantin diharapkan untuk memecahkan gelas atau piring. Jumlah pecahan dihitung dan semakin banyak pecahan, semakin banyak keberuntungan yang diharapkan dalam pernikahannya. Pemecahan gelas atau piring dalam pernikahan Rusia juga dapat diartikan sebagai simbolisme kesatuan. Pecahan yang berasal dari gelas atau piring yang utuh mencerminkan bagaimana dua individu yang berbeda menjadi satu kesatuan sebagai pasangan yang menikah. Beberapa kepercayaan mengatakan bahwa pemecahan cermin atau piring dapat mengusir roh jahat atau membawa keberuntungan. Tindakan ini dapat dilihat sebagai cara untuk membersihkan dan melindungi pasangan dari segala hal yang buruk. Tradisi pemecahan cermin atau piring dapat
dapat terjadi sebelum acara pesta pernikahan utama. Mungkin terjadi selama persiapan pengantin atau sebagai bagian dari acara kecil keluarga sebelum upacara pernikahan resmi. Tradisi aneh lainnya dari pernikahan orang Maasai di Kenya, yakni di mana orang tua mempelai perempuan akan meludahi kepala dan payudara anaknya sebelum hari pernikahan. Tradisi meludah melambangkan keberuntungan dan mendatangkan hal baik bagi mempelai perempuan dan laki-laki. Dalam adat Maasai ini adalah satu-satunya cara untuk mengucapkan selamat tinggal kepada orang yang mereka cintai. Tujuannya juga untuk mengungkapkan cinta. Orang yang diludahi pun tak menjadi kesal atau merasa tidak enak, tetapi malah justru bahagia. Dalam perkawinan suku ini, mahar pengantin wanita diberikan kepada keluarga pengantin pria. Setelah itu, kepala pengantin wanita dicukur dan banyak orang tua dari golongan itu juga hadir pada waktu itu. Selanjutnya, pengantin wanita berlutut di depan ayahnya dan meminta restu dari semua tetua. Dalam situasi seperti itu, saat memberikan semacam ritual berkah, para tetua rumah meludahi kepala dan dada pengantin wanita. Tradisi meludah dipercaya membawa berkah bagi calon mempelai wanita. Kebiasaan ini tidak hanya dilakukan dengan pengantin wanita, tetapi juga dilakukan dengan anak yang baru lahir. Beberapa komunitas di India memiliki tradisi di mana wanita yang lahir sebagai manglik atau dianggap membawa nasib buruk diharuskan menikahi sebatang pohon atau benda mati sebelum menikah dengan seorang pria. Tujuannya adalah untuk menghilangkan keberuntungan buruk. Nama ritual tersebut adalah Kum Vivah. Di India, ritual ini masih sangat populer. Alasan upacara tersebut dilakukan adalah karena masyarakat India percaya bahwa ritual tersebut bisa mematahkan atau menghilangkan kutukan bagi wanita yang lahir di bawah Mangala Dosaha atau Mangal Dosh. Salah satu aktris Bollywood sekaligus Miss World tahun 1994 yaitu Aishwarya Rai Bachchan juga melakukan ritual ini. Sebelum melangsungkan pernikahan dengan Abhishek Bachchan, Aishwarya Rai Bachchan menikahi pohon pisang terlebih dahulu. Itu tadi 7 tradisi pernikahan teraneh di dunia. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share untuk video fakta menarik lainnya. Sampai jumpa!